Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Waris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 30 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di sebuah lembah yang suram dan sunyi. Terdengar suara langkah kaki yang menggetarkan tanah. Dua sosok yang tampak gagah, Yang Zhan dan adiknya Yang Wei, dengan tenang berjalan melintasi medan berbatu. Mata mereka tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Kedua bersaudara ini dikenal sebagai penguasa yang menakutkan di daerah tersebut, dan reputasi mereka sebagai pemburu tanpa belas kasihan tersebar luas di seluruh wilayah. Lindong yang saat ini cukup kesal dengan kedua orang itu. Kini ia pun melancarkan serangan. Di telapak tangannya, sebuah kuali merah kecil mulai berkilau, semakin terang hingga cahayanya menyilaukan. Dalam sekejap, kuali itu tumbuh menjadi raksasa besarnya puluhan kaki, melayang di udara dengan aura yang begitu kuat. Kuali ini adalah kuali pembakaran langit, harta Yuan murni yang Lindong peroleh dari orang tua Ventian. Kekuatan kuali ini sangat luar biasa, dan Lindong tahu betul betapa mengerikannya jika digunakan dengan kekuatan penuh. Meskipun Lindong belum mampu menguasai sepenuhnya kekuatan kuali seperti yang pernah dilakukan oleh Ventian, namun ia tahu bahwa kuali pembakaran langit ini masih sangat kuat, bahkan dalam bentuk yang sekarang. Seketika, suhu di sekitar mereka meningkat secara dramatis. Fluktuasi panas dari kuali pembakaran langit membuat udara di sekelilingnya bergetar hebat, memaksa siapapun yang berada di dekatnya untuk mundur. Dengan lambaian tangan Lindong, kekuatan Yuan yang tak terbatas mengalir deras ke dalam kuali. Api muncul dari dalam kuali, membuat fluktuasi energi yang semakin mengerikan. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara saat mereka merasakan kekuatan yang memancar dari kuali pembakaran langit. Mata mereka kemudian berubah menjadi penuh keserakahan. Melihat hal demikian, Yang Zhan pun menyadari kalau kuali pembakaran langit ini adalah harta Yuan murni. Mereka tahu bahwa harta seperti itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sekarang ada di depan mata mereka. Keserakahan yang sebelumnya hanya muncul karena melihat Ling Qingzu kini semakin membara ketika mereka melihat kuali itu. Sambil tersenyum, Yang Zhan berkata, "Anak nakal yang beruntung. Dia benar-benar mendapatkan harta yang begitu berharga. Tidak heran dia berani bertindak begitu merajalela di depan kita. Namun, karena kamu telah mengungkapkan hartamu, kamu tidak perlu pergi sekarang." Yang Wei pun ikut tertawa. Sementara kekuatan Yuan yang sangat besar mulai membengkak di tubuhnya, menyapu keluar seperti gelombang yang mematikan. Mata mereka kini dipenuhi dengan niat jahat tertuju pada Lindong yang tampak tenang. Dengan penuh kepercayaan diri, Lindong menanggapi mereka dengan berkata, "Apakah kalian ingin mencuri harta karunku? Mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya." Tampak mata Lindong saat ini berkilat dingin. Tidak ada sedikit pun keraguan di sana. Ia tahu bahwa kedua orang ini tidak akan menyerah begitu saja, dan dia siap untuk menghadapi mereka. Yang Zhan dan Yang Wei tanpa membuang waktu lagi berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah Lindong. Dua tinju mereka melayang di udara, mengeluarkan suara ledakan yang menggema, dan dengan kekuatan penuh mereka menyerang Lindong. Namun, Lindong tidak berniat untuk mundur. Sayap naga hijau di punggungnya terbentang, dan dengan sentakan cepat, ia mundur dengan cepat sambil membentuk segel dengan tangannya. Kuali pembakaran langit segera merespon, menyemburkan kolom api merah yang menabrak dan melawan angin kencang yang diciptakan oleh Yang bersaudara. Keduanya tidak meremehkan Lindong meskipun dia hanya berada di ranah 8 Yuan Nirwana. Mereka menggabungkan serangan mereka, berharap untuk segera mengakhiri pertempuran. Namun, Lindong mampu memblokir serangan mereka dengan mudah menggunakan kuali pembakaran langit. Ini membuat Yang bersaudara merasa takjub, namun takjub itu hanya berlangsung sesaat sebelum digantikan oleh keserakahan yang lebih besar. Mereka sadar bahwa Lindong ini tidak hanya memiliki kuali yang berharga, tetapi juga tubuh fisik yang sangat kuat. Tanpa peringatan, Yang bersaudara itu menyerang lagi. Kali ini mereka menggunakan jurus yang lebih mematikan, yaitu telapak tangan pemecah jiwa. Disertai dengan kekuatan Yuan yang dingin dan tak terbatas berkumpul di telapak tangan mereka. Namun, Lindong tidak gentar. Tubuhnya diselimuti oleh sisik naga hijau yang keras seperti baja. Dengan kekuatan penuh, dia menghantamkan tinju naga hijaunya ke arah telapak tangan mereka. Pertempuran terjadi dalam sekejap mata, dan kedua belah pihak terpental mundur akibat benturan dahsyat tersebut.
Yang Zhan dan Yang Wei kemudian mengeluarkan kekuatan penuh mereka, membuat fluktuasi energi yang sangat besar dan mengerikan. Bayangan abu-abu raksasa mulai muncul di belakang mereka, menyebarkan aura yang sangat menakutkan. Lindong tidak mundur. Dengan mengganti segel tangannya, dia mengaktifkan kekuatan penuh dari kuali pembakaran langit. Ketika arai cahaya menyala terang di kuali pembakaran langit, Lindong pun berteriak, "Kuali ini akan menjadi kuburan kalian." Arai tersebut menyelimuti Yang Bersaudara, membuat mereka terjebak di dalamnya. Yang Bersaudara itu tampak terguncang oleh apa yang baru saja menimpa mereka. Seakan-akan gunung di sekitar mereka siap meleleh di bawah panas yang membara. Keduanya tidak asing dengan situasi berbahaya, namun mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Cahaya yang menyelimuti mereka bukanlah serangan biasa. Itu adalah salah satu teknik dari artefak legendaris kuali pembakaran langit. Formasi berapi-api yang dibentuk oleh arai pembakaran langit kini mengurung Yang Bersaudara, membentuk penjara api yang mencegah mereka melarikan diri. Nyala api melesat seperti ular piton, membungkus tubuh mereka dengan kehangatan yang tak tertahankan, mendidihkan darah di pembuluh mereka. Yang Bersaudara yang terbiasa dengan pertempuran mematikan saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan formasi ini lebih lama lagi jika mereka tidak segera mengambil tindakan. Lantas, Yang Zhan dan Yang Wei itu dengan cepat mengumpulkan energi Yuan mereka, mengalirkannya melalui telapak tangan mereka yang mengarah ke titik yang sama di formasi. Kekuatan yang terhimpun dari serangan mereka sangat dahsyat, cukup untuk menghancurkan batu besar menjadi debu. Namun, suara dalam yang terdengar saat serangan mereka mengenai formasi tidak membawa hasil yang diharapkan. Nyala api tetap tak tergoyahkan seperti benteng yang tak tertembus. Di atas mereka, Lindong melayang di udara, tatapan matanya dingin dan penuh determinasi. Dengan penuh ancaman, Lindong berkata, "Sekarang kalian berdua akan merasakan kekuatan sejati dari arai langit pembakaran." Dengan perubahan segel tangannya, api yang menyala-nyala di dalam formasi itu semakin berkobar, menciptakan badai panas yang menyapu Yang Bersaudara. Panas yang menyengat itu tidak hanya menyerang tubuh mereka, tetapi juga energi Yuan yang ada di dalamnya. Keringat mulai mengalir di dahi mereka, sementara mereka berjuang untuk mengedarkan energi mereka guna melawan efek korosif dari formasi tersebut. Mereka tahu jika mereka tidak segera menemukan cara untuk keluar, mereka akan berakhir mati dalam formasi ini, hingga tubuh mereka akan habis terbakar hingga tak tersisa. Ketika mereka masih berusaha menahan api, tiba-tiba dua tornado api terbentuk di udara, berputar dengan kecepatan luar biasa. Tornado-tornado itu berputar semakin liar, mengeluarkan gelombang panas yang begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa mendidih. Alhasil, dengan sekali gerakan, Lindong mengarahkan tornado yang menyala itu langsung ke arah Yang Bersaudara. Mereka mencoba mundur, namun tornado yang menyala itu terlalu cepat. Bahkan sebelum mereka sempat mengumpulkan energi untuk serangan balasan, tornado itu sudah menghantam mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Terdengar suara gemuruh saat tubuh mereka terlempar dan menghantam dinding formasi yang menyala. Panas yang ekstrim dari formasi itu membakar tubuh mereka sekali lagi, meninggalkan mereka dalam keadaan yang sangat lemah. Nafas mereka kini terdengar terengah-engah dan mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Di atas, Lindong menyaksikan dengan ekspresi dingin, menikmati keputusasaan yang terpancar dari wajah musuh-musuhnya. Sambil tersenyum tipis di wajahnya, Lindong berkata, "Kalian sudah masuk ke dalam formasi ini, jadi lupakanlah pikiran untuk melarikan diri. Karena kalian sudah di sini, aku hanya perlu menunggu sampai kekuatan Yuan kalian habis, dan kemudian kalian tidak akan memiliki apapun untuk melawan." Sementara itu, di dalam formasi, Yang Zhan dan Yang Wei saling memandang dengan putus asa. Mereka tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar dan tidak ada cara mudah untuk keluar. Gangguan dari formasi ini membuat mereka sulit menggunakan seni bela diri mereka. Dengan suara yang tegas, Yang Zhan pun pada akhirnya mulai berbicara. Oke bocah, kita menyerah sekarang. Kami tidak akan mengganggu kamu lagi. Bagaimana kalau kita berhenti dan berdamai?" Lantas, Lindong pun menatap mereka dengan tatapan penuh ejekan sambil merespon ucapan mereka. "Apakah aku terlihat seperti anak kecil yang bisa dibodohi oleh kalian berdua?" Perkataan dari Lindong ini sontak membuat Yang Wei marah. Lalu, Yang Wei menggertakkan giginya dan berteriak, "Jangan terlalu sombong. Kami hanya tidak siap. Jika kami benar-benar berjuang, kamu juga akan menderita." Namun, Lindong hanya tersenyum dan menjawab dengan dingin,
ada kemungkinan bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Tetapi syaratnya adalah kalian menyerahkan hukum kaisar bela diri kepadaku." Sontak hal ini membuat Yang Wei langsung marah, tetapi tidak untuk Yang Zhan. Ia justru bersikap bijaksana dan menahan saudaranya. Lalu dengan suara yang tenang dia berkata, "Baiklah, kita akan memberikan hukum kaisar bela diri, tapi lepaskan kita." Jawaban dari Yang Zhan tentu saja membuat Lindong tersenyum puas, meskipun dia sudah menduga bahwa yang bersaudara itu mungkin akan mencoba sesuatu. Ketika Yang Zhan melemparkan batu giok hitam yang konon berisi hukum kaisar bela diri, Lindong bergerak untuk menangkapnya. Namun saat jarinya hampir menyentuhnya, batu giok itu meledak, melepaskan roh Yuan yang tajam dan cepat mengarah langsung ke tenggorokan Lindong. Mak Debuar. Akan tetapi Lindong pun sudah siap. Dengan kilatan senyum, dia memanggil roh Yuannya sendiri yang jauh lebih kuat dan jasmani daripada milik Yang Zhan. Dalam bentrokan singkat, roh Yuan milik Yang Zhan terpental dan kalah telak oleh kekuatan Lindong. Kejadian ini seketika membuat Yang Zhan terkejut. Lalu dengan wajahnya yang pucat, Yang Zhan bertanya, "Kamu benar-benar telah memurnikan roh Yuan?" Di momen serupa, dia mencoba menarik kembali roh Yuannya, tetapi sudah terlambat. Dengan sekejap tangan, Lindong menggunakan simbol leluhur pelahapnya untuk menyerap roh Yuan itu, melahapnya dengan kejam. Yang Zhan jatuh berlutut, wajahnya pucat seperti kertas. Ia tahu bahwa tanpa roh Yuannya, dia sekarang hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Lantas Lindong dengan perubahan segel tangannya, formasi berputar semakin cepat dan api yang menyala berubah menjadi lahar yang menyapu yang bersaudara. Pada saat ini dia memandang tanpa ekspresi ketika nyala api yang menghancurkan terus menyala dengan dahsyat, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Dan di dalam api terdengar jeritan putus asa dari Yang Zhan dan Yang Wei yang sedang mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Jeritan itu perlahan memudar dan tak lama kemudian dua aura kuat yang sebelumnya ada di dalam api menghilang sepenuhnya. Api terus membara, menghanguskan segala yang tersentuh olehnya. Ketika akhirnya mulai padam, tidak ada yang tersisa dari dua sosok yang sebelumnya berada di dalamnya selain abu. Keduanya yang merupakan ahli setengah langkah menuju ranah kehidupan mendalam telah dibakar habis oleh kekuatan arai pembakaran langit, sebuah artefak kuat yang dipegang oleh Lindong. Setelah membunuh kedua musuhnya, Lindong tampak terkesan oleh kekuatan luar biasa dari kuali pembakaran langit itu. Kekuatannya begitu besar hingga mampu menghancurkan dua musuh tangguh dengan cepat. Namun kegembiraannya bercampur dengan sedikit kekhawatiran, dan Lindong berkata, "Namun itu menghabiskan terlalu banyak energi." Tambahnya, menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah sangat terkuras meskipun waktu singkat penggunaan artefak tersebut. Selang beberapa saat, arai cahaya yang berapi-api mulai menghilang, kembali ke dalam kuali pembakaran langit, menghilang dalam semburan cahaya yang memudar. Setelah itu, Lindong melihat dua tas hitam Qiankun muncul di tempat abu yang sebelumnya menjadi tubuh musuh-musuhnya. Sejak awal, Lindong telah memperhatikan dengan seksama setiap pergerakan di dalam arai pembakaran langit. Terutama, ia tertarik pada seni bela diri kuno yang dimiliki oleh kedua lawannya. Oleh karena itu, ia telah menjaga agar tas Qiankun mereka tetap utuh, menghindari penghancuran total oleh api yang mengamuk. Dengan satu gerakan tangannya, kedua tas Qiankun itu terbang dan mendarat dengan lembut di tangan Lindong. Ia kemudian segera memfokuskan energi mentalnya dan menyelami tas-tas tersebut. Biasanya, tas Qiankun akan dilindungi oleh merek energi mental pemiliknya, namun karena kedua pemiliknya telah hancur bersama dengan roh Yuan mereka, merek itu pun menghilang. Lindong tidak menghadapi rintangan apapun dengan mudah, masuk ke dalamnya untuk memeriksa isi dari kedua tas tersebut. Tas Qiankun dari duo Yang Zhan ternyata penuh dengan barang-barang berharga, meskipun isinya agak acak-acakan. Lindong memeriksa berbagai seni bela diri yang tersimpan di dalamnya, tetapi tak satu pun yang benar-benar menarik perhatiannya. Pencariannya berlangsung selama sekitar 10 menit, hingga akhirnya ia menemukan sebuah batu giok hitam keabu-abuan yang memancarkan riak energi misterius. Lindong merasakan bahwa fluktuasi ini sangat mirip dengan seni bela diri yang digunakan oleh Yang Zhan sebelumnya. Batu giok itu tampaknya menjadi kunci dari hukum kaisar bela diri, sebuah seni bela diri kuno dan sangat kuat. Berdasarkan kekuatan yang dirasakannya, seni bela diri ini pasti berada di tingkat seni bela diri surgawi. Namun, duo Yang Zhan belum sepenuhnya menguasainya, yang menjelaskan mengapa Lindong bisa mengalahkan mereka meskipun dengan bantuan dari kuali pembakaran langit. Dengan hati-hati,
Lindong memegang batu giok itu di tangannya dan membiarkan energi mentalnya masuk ke dalamnya. Begitu energi mentalnya menyentuh batu giok, suara mendengung tiba-tiba memenuhi pikirannya dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi kegelapan. Pemandangan di hadapannya segera berubah dan ia mendapati dirinya berada di dalam ruang berbintang yang luas, penuh dengan keheningan kosmis yang mendalam. Lindong tidak terkejut, memahami bahwa ini adalah jejak mental yang ditinggalkan oleh pemilik seni bela diri ini di dalam batu giok. Ruang berbintang itu tiba-tiba mengalami distorsi dan dari dalamnya sosok manusia muncul, berjalan perlahan mendekati Lindong. Sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, tubuhnya tinggi dan tegap seperti gunung. Wajahnya tidak tampan, tetapi ia memancarkan aura kebesaran yang tak terbantahkan, seakan cahaya yang memancar darinya lebih terang dari bintang-bintang di sekelilingnya. Pria itu berdiri dengan tenang di bawah langit berbintang, lalu mulai bergerak maju. Tinju-tinju yang ia lepaskan menari dengan keindahan yang tak terlukiskan, menampilkan seni bela diri yang mendalam seiring setiap langkahnya. Ruang berbintang di sekitarnya bergetar setiap kali ia bergerak, seolah-olah seluruh alam semesta merespon setiap gerakannya. Dengan suara dalam dan serak yang terdengar seperti berasal dari zaman kuno, pria itu mulai berbicara saat ia memperlihatkan teknik bela dirinya. Seluruh hidupku dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, aku bertarung 3.800 kali. Namun, tidak satu pun kemenangan yang berhasil ku capai. Di tahap kedua, aku bertarung dalam 5.300 pertempuran, tetapi aku kalah dalam 5.000 diantaranya. Mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut. Pria ini benar-benar sosok yang luar biasa. Meskipun hasilnya tampak mengecewakan, lebih dari 9.000 pertempuran dengan hanya 300 kemenangan, itu adalah contoh luar biasa dari keteguhan hati seseorang yang terus berjuang meskipun terus mengalami kekalahan. Pria itu juga memberitahu bahwa pada tahap akhir dirinya bertarung dalam 8.000 pertempuran dan kalah hanya 10 kali saja. Sekali lagi, Lindong terpengarah. Perbandingan yang kontras antara tahap kedua dan ketiga terlalu mencolok. Dari kalah dalam 5.000 pertempuran menjadi hanya kalah 10 kali dalam 8.000 pertempuran. Ini menunjukkan bahwa pria ini telah mencapai puncak keahlian yang tak tertandingi. Ketika Lindong mendengar lebih lanjut, ia mulai memahami bahwa kekalahan-kekalahan sebelumnya adalah proses pembelajaran bagi pria itu. Dia menemukan kelemahan-kelemahannya dalam setiap pertempuran dan terus memperbaiki dirinya hingga akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan yang mengagumkan. Di tahap akhir hidupnya, pria ini mungkin sudah menjadi seorang grandmaster yang berada di puncak dunia. Hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, apa yang membuat Lindong semakin penasaran adalah kekuatan macam apa yang bisa membuat seorang pria seperti ini kalah dalam 10 pertempuran terakhirnya. Pria itu kembali melanjutkan cerita tentang dirinya dengan berkata, "Saat aku masih hidup, orang lain memberiku gelar Kaisar Bela Diri. Aku mengumpulkan banyak seni bela diri dan akhirnya menciptakan seni bela diriku sendiri yang kuberi nama Hukum Kaisar Bela Diri. Dalam perang besar yang melanda dunia, aku menggunakan seni bela diri ini untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja dengan serius. Meskipun akhirnya aku jatuh, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri dengan bangga di dunia ini." Lindong mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa hebatnya sosok yang berdiri di hadapannya ini. Kaisar bela diri ini jelas seseorang yang menentang takdir, seseorang yang bisa mengubah jalannya sejarah dengan kekuatan yang ia miliki. Lindong mengerti bahwa kekuatan pria ini sudah mencapai tahap yang mampu mengguncang dunia, bahkan pada zaman kuno sekalipun. Pria yang mengaku sebagai Kaisar Bela Diri ini juga sempat berkata, "Hukum Kaisar Bela Diri sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni bela diri ini tidak boleh menyatakan bahwa kamu telah memperoleh warisanku jika kamu gagal untuk sepenuhnya menguasainya." Kalimat terakhir ini penuh dengan kebanggaan dan ekspektasi tinggi. Kaisar bela diri jelas tidak ingin seni bela dirinya jatuh ke tangan orang yang biasa-biasa saja yang hanya akan merusak reputasinya. Di ruang berbintang itu, sosok pria itu akhirnya menyelesaikan teknik bela dirinya. Dengan pukulan terakhir yang ia lepaskan, seluruh ruang berbintang bergetar dan bergemuruh. Bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit, menghujam tanah dengan keras. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat ia kembali ke realitas, berdiri di lembah yang sunyi. Potongan batu giok itu kini terasa sangat berat di tangannya, seakan mengandung tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Kini, seluruh teknik yang dipertunjukkan oleh sosok itu telah terukir dengan jelas di benaknya.
Aura agung yang dipancarkan oleh teknik tersebut bahkan lebih kuat dari seni bela diri yang pernah ia pelajari sebelumnya. Setelah itu, dengan penuh tekad, Lindong berkata, "Sesepuh kaisar bela diri, aku berjanji bahwa nama seni bela diri ini tidak akan lagi dihina sekarang karena telah mendarat di tanganku." Meskipun Lindong tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, ia merasa bangga dan bersemangat untuk menguasai seni bela diri ini sepenuhnya. Dengan tekad yang bulat, Lindong menyimpan potongan batu giok itu dengan hati-hati di dalam tas Qian Kunnya, lalu duduk di tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi, menunggu Ling Qingzu pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat saat Lindong duduk diam. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa tidak nyaman. Kolam surgawi kemurnian tertinggi terlihat terlalu tenang, seolah-olah sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Akhirnya, Lindong berdiri dengan ekspresi waspada di wajahnya sambil bergumam dan berkata, "Ada yang tidak beres." Sementara itu, tatapannya tertuju pada air kolam yang tenang. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk melompat masuk ke dalam kolam, menyelidiki lebih jauh untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalamnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.